Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai soal-soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu ilmu bayan, yaitu Pak Ustadz Fathul. Nah, saya di sini akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang Anda ketahui tentang kinayah itu sendiri. Jadi, yang kami ketahui tentang kinayah adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Mungkin teman-teman bingung apa itu kelaziman makna sendiri. Jadi, lazim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sebuah kebiasaan ataupun tindakan-tindakan. Kemudian dalam istilah bahasa Indonesia ya, bisa dikatakan kinayah itu sama dengan idiom. Jadi sama dengan idiom. Contohnya seperti apa? Nah, misalnya dia adalah buah hatiku. Dia adalah anak kesayanganku. Jadi dia disayang. Nah, itulah yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Yang ingin disampaikan adalah kelaziman maknanya. Kemudian ada contoh lain. Dia adalah orang yang keras kepala. Bukan yang disampaikan di sini makna kamusnya atau makna yang sebenarnya, tidak. Tapi yang disampaikan adalah kelaziman maknanya. Dia adalah orang yang susah diatur misalnya, itu adalah makna yang sebenarnya dari kata keras kepala, bukan berarti kepalanya yang keras. Baik, selanjutnya apa sih perbedaan antara majaz dan juga kinayah? Karena seperti yang diketahui bahwa majaz dan kinayah ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama tidak mengkehendaki makna yang sebenarnya untuk disampaikan. Perbedaannya bisa kita lihat dari definisi kedua ini. Yang pertama yaitu kinayah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kinayah adalah lafaz yang disampaikan yang maknanya itu lebih menonjolkan kepada kelaziman maknanya. Ya. Kemudian kinayah itu tidak disertai dengan qarinah. Beda dengan majaz. Majaz ialah lafaz yang tidak mengkehendaki makna aslinya. Oleh ahli lugha mengatakan karena dia memiliki dua hubungan antara makna satu dengan makna lainnya yang disertai dengan qarinah, sehingga tidak mungkin lafaz atau makna aslinya itu tersampaikan. Jadi seperti itu. Jadi sama-sama menyiratkan makna yang sebenarnya. Jadi intinya, apa yang bisa kita ambil dari perbedaan antara majaz dan kinayah? Kalau majaz menggunakan qarinah dan kalau kinayah dia tidak menggunakan qarinah. Mungkin teman-teman tadi masih bingung apa sih itu qarinah. Jadi secara etimologi atau secara bahasa, qarinah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti qorana. Artinya jamaah atau saling berhubungan. Menggabungkan, itu semua adalah arti dari qarinah itu sendiri. Kemudian secara etimologi bisa dikatakan bahwa qarinah itu adalah sesuatu yang menghubungkan tuntutan satu dengan tuntutan lainnya, yang bisa mempertegas tuntutan satu dengan tuntutan lainnya, atau bisa dikatakan mempertegas makna yang satu dengan makna yang lainnya. Jadi seperti itu perbedaan antara qarinah dan juga majaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya.
Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam al-kinayah. Macam-macam al-kinayah ada 3, yakni kinayah as-sifah. Apa itu kinayah sifah? Nah, kinayah sifah yaitu kinayah yang disebutkan zatnya atau makna hakiki, tetapi yang dimaksudkan adalah sifat dari zat tersebut. Nah, yang kedua kinayah mausuf. Apa itu kinayah mausuf? Yaitu kinayah yang disebutkan sifatnya atau makna hakiki, tetapi yang dimaksudkan adalah zat dari sifat tersebut. Nah, bahwa lafal yang dikinayahkan adalah mausuf, zat. Kemudian kinayah nisbah. Nah, kinayah nisbah yaitu kinayah yang disebutkan sifatnya dengan ketentuan ia tidak disandarkan kepada zat atau orang yang memiliki sifat tersebut, tetapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan erat ataupun merupakan kemestian dari zat tersebut. Nah, selanjutnya tentukan makna asli dari contoh kalimat berikut ini. Yang pertama, Aliko fulano asofu. Si fulan sudah melempar tongkatnya, bukan makna yang diinginkan. Nah, yang dimaksud adalah si fulan sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, naimatul kafaini, telapak tangannya lembut. Artinya orang kaya. Nah, orang kaya yang jarang mengerjakan pekerjaan yang berat, oleh karena itu tangannya lembut. Kemudian ada kalimat ketiga, yakni ada zalim ala yadihi. Secara bahasa artinya orang zalim menggigit tangannya. Namun kalimat ini bukan makna yang diinginkan. Yang dimaksud adalah perasaan takut dan khawatir, karena orang yang takut dan khawatir itu biasanya menggigit tangannya. Kemudian kalimat yang keempat, yusyaru ilaihi bil banani, dia dijuluki dengan tangan ibu jari. Nah, kalimat ini bukan makna yang diinginkan, karena ini untuk orang yang hebat, pemenang atau juara. Seorang yang hebat atau meraih kejuaraan biasanya itu diacungkan jempol oleh orang-orang. Kemudian yang kelima, qala ta'ala asbaha yuqallibu kaffayhi 'ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. Artinya membolak-balik kedua telapak tangannya. Nah, kalimat ini bukan makna yang diinginkan. Yang dimaksud dari kalimat ini adalah perasaan sedih dan penyesalan, karena orang yang dikuasai dengan rasa sedih dan menyesal biasanya sering membolak-balik telapak tangannya. Selanjutnya bagian B nomor 6 yaitu tanah lupa sesaat bahwa dia adalah tanah yang hina, kemudian angkuh dan jelek akhlaknya, yaitu bukan makna yang diinginkan. Akan tetapi yang dimaksud adalah orang yang lupa bahwa dirinya adalah manusia biasa yang juga diciptakan oleh Allah, akan tetapi memiliki sifat sombong atau tidak tahu diri. Kemudian nomor 7, setiap laki-laki dan perempuan betapapun panjang umurnya, kelak di suatu hari nanti dirinya akan terusuk di atas keranda. Yang dimaksud adalah laki-laki atau perempuan pasti akan mati. Selanjutnya bagian C, tentukan jenis kinayah di dalam kalimat berikut ini dan jelaskan pula makna kinayahnya. Nomor 1 itu termasuk kinayah sifat, karena yang disebut zatnya tetapi yang dimaksud adalah sifat zat tersebut. Disebutkan zatnya yaitu fulan mempunyai lengan yang luas, tetapi yang dimaksud adalah sifat zat tersebut yaitu rajin bekerja. Pada nomor 2 terdapat kalimat lubis lahu jildan namir. Jenis kinayahnya yakni kinayah sifat. Makna kinayah untuk orang yang memusuhi orang, karena orang yang memusuhi biasa sifatnya garang bagai macan tutul. Selanjutnya pada nomor 3 terdapat kalimat su'ila arabian an sabab syaibi faqala hadha gubarud dahmi. Jenis kinayahnya yakni kinayah sifat. Makna kinayah untuk disebut zatnya yaitu debu usia. Sifat yang dimaksud adalah lanjut usia. Orang yang sudah tua akan memiliki uban. Dan pada nomor 4 terdapat kalimat fulan la yad'a soha an atiqah.
Jenis kinayahnya yakni kinayah sifah. Makna kinayah untuk orang yang suka berpergian, karena orang yang sering berpergian yang melewati gurun pasir biasanya selalu membawa tongkat yang diletakkan di pundaknya untuk memikul beban. Selanjutnya yaitu Rakiba fulanun janahayyun na'amah. Di situ itu adalah kinayah mausuf. Di situ disebut sifatnya yaitu memiliki sayap burung unta. Yang dimaksud adalah zat dari sifat tersebut yaitu naik pesawat. Nomor selanjutnya yaitu fulanun katsirur romadi. Di situ itu adalah kinayah syifah. Disebutkan maknanya yaitu mempunyai banyak abu, tapi yang dimaksud adalah sifat dan makna tersebut yaitu fulan adalah seorang pemurah, karena orang yang banyak abunya pasti sering memasak, dan orang yang sering memasak biasanya memiliki banyak tamu yang datang. Nomor selanjutnya yaitu qala Abu Atahiyah fiya hadhil ladati ma minuk muharribu tahanuru nafsiyun minka ma yusibuha. Di situ itu adalah kinayah mausuf. Disebutkan sifatnya yaitu penghancur kenikmatan, tapi yang dimaksud adalah zat dan sifat tersebut yaitu